Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah menghantar kami semua di dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya langkah kami adalah tepat pada pagi hari ini datang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pagi hari ini ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Ada firman Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kami untuk menguatkan hidup kami, untuk menegur hidup kami, memperbaiki kehidupan kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami siapkan hati, pikiran kami dan segenap keberadaan kami untuk kami mendengar firman Tuhan, untuk kami menerima pekerjaan Roh Kudus pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dan semua tim pemuji. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini memang kita dalam ibadah kita memperingati Hari Nasional Kaum Muda yang setiap tahun dilaksanakan untuk mengingatkan kepada gereja Tuhan, khususnya gereja-gereja kita dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, bahwa anak-anak muda itu harus diberikan kesempatan. Anak-anak muda merupakan orang-orang yang punya satu kekuatan untuk melayani Tuhan. Meskipun demikian bukan berarti orang tua tidak bisa melayani atau tidak punya kekuatan. Tetapi saudara-saudara, memang kalau kita melihat di Alkitab, pada umumnya orang-orang muda banyak dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara ya. Karena ya barangkali karena usianya masih muda, ya fisiknya masih kuat, kemudian masih bisa banyak bergerak ke sana kemari dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, saya percaya bukan karena itu saja, tetapi karena memang Tuhan punya maksud dan rencana bagi anak-anak muda, khususnya di gereja kita. Dan tema daripada Hari Nasional Kaum Muda tahun ini, Bapak Ibu Saudara, adalah menyelesaikan panggilan, accomplish the calling. Dan kita akan melihat saudara-saudara bahwa menyelesaikan panggilan ini adalah tugas kita semua. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya, tugas anak-anak muda yang ada di gereja kita. Jadi itulah mengapa saudara-saudara, pagi hari ini saya percaya Tuhan punya rencana bagi kita semua. Nah saudara-saudara, kita baca dulu ayat teks daripada tema Hari Nasional Kaum Muda pada tahun ini, diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Sudah ada di depan, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, teks yang akan kita renungkan bersama-sama. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di situ Bapak Ibu Saudara ada 3 kata penting, ya 3 kata kerja yang penting, yaitu mengakhiri, mencapai, dan memelihara. Nah 3 kata ini Bapak Ibu Saudara kalau dijadikan satu, maka bisa kita katakan itu kata menyelesaikan. Sepakat? Setuju Bapak Ibu Saudara-saudara? Jadi ada 3 kata penting di situ, dan kalau kita jadikan satu, maka kata itu adalah menyelesaikan. Atau tadi di dalam tema tadi, accomplish. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi yang kita mau pertanyakan adalah menyelesaikan apa begitu ya. Jadi di dalam hidup kita ini ada banyak hal yang harus kita selesaikan memang ya. Pekerjaan, bisnis, ya, rumah tangga harus dibereskan ya. Kalau ada hutang-hutang harus diselesaikan. Amin Bapak Saudara. Jangan giliran minjem, wah baiknya luar biasa. Tapi giliran ditagih katanya saudara-saudara, wah itu seperti Lucifer gitu ya. Kalau ditagih itu mengerikan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, maksud di sini menyelesaikan adalah panggilan yang tadi ada di judul tadi saudara-saudara. Jadi menyelesaikan panggilan, itulah yang tadi 3 kata tadi itu ya disebutkan bahwa tugas kita adalah menyelesaikan panggilan yang ada. Nah ada banyak panggilan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bicara panggilan juga ada banyak ya. Kalau kita lihat saja secara umum ya, panggilan itu adalah himbauan atau ajakan ya, atau undangan ya. Orang yang dipanggil untuk bekerja
Ya, kalau kita lihat lebih khusus lagi, ya ada orang yang dipanggil menjadi tentara, ya, itu dipanggil memang ya menjadi tentara, menjadi polisi, ya, itu panggilan-panggilan walaupun umum tapi secara itu ada kekhususan saudara ya, menjadi panggilan sebagai dokter, ya, panggilan sebagai politisi dan sebagainya, tapi nggak ada panggilan sebagai karyawan ya, karyawan itu umum maksudnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi panggilan yang dimaksudkan di sini adalah panggilan khusus. Yang sebetulnya kalau boleh saya tambahkan di situ adalah panggilan ilahi, Bapak Ibu Saudara. Ya, panggilan yang tidak sama dengan panggilan-panggilan yang ada di dunia ini atau yang saya sebutkan tadi, ya, ini adalah panggilan khusus di mana Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menanggapinya dan kita sebagai orang percaya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan khusus di dalam kekristenan itu ada dua. Ya, yang pertama itu kalau bisa saya simpulkan, pertama adalah panggilan hidup benar, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak ayat tetapi saya ambil di situ saja, misalnya 2 Timotius 3 ayat 17, masih dalam konteks kitab yang sama. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi kita dipanggil untuk melakukan perbuatan yang baik atau hidup benar, Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat yang kedua saya ambil Roma 12 ayat 1 dan 2, ayat yang tidak asing lagi Bapak Ibu Saudara, yaitu dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dua ayat ini yang saya ambil Bapak Ibu Saudara mau menjelaskan arti dari tadi kata panggilan hidup benar. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua ini dipanggil Tuhan ya, menerima keselamatan, kita diminta untuk menjalani panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Orang percaya apa? Yaitu kita menjalani hidup sesuai firman Tuhan, menjalankan hidup benar. Tantangan kita tidak mudah memang Bapak Ibu Saudara ya. Dunia di sekeliling kita sedang menawarkan juga ya panggilan-panggilan hidup yang lain ya. Di sekitar kita ada banyak tawaran-tawaran untuk kita menjalani kehidupan lain Bapak Ibu Saudara. Dan tidak sedikit juga orang Kristen yang akhirnya tidak lagi menjalani hidup yang benar. Atau panggilan mereka sebagai orang percaya hidup benar, tetapi mereka melakukan hidup yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menghendaki seperti ini. Karena ayat-ayat yang kita baca tadi saja sudah jelas bahwa Allah mau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan benar, hidup mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Panggilan hidup benar, bukan hanya orang-orang tua, orang muda, tapi semua, termasuk anak-anak pun, mereka juga Tuhan mau mereka menjalankan hidup benar mereka. Nah saudara-saudara, yang kedua ada yang disebut dengan panggilan memberitakan Injil. Nah ini yang konteks daripada tema kita, yang kedua adalah arti yang kedua, yaitu panggilan memberitakan Injil. Di dalam ayat tadi, saudara-saudara ya, atau ayat yang kedua ya, di ayat yang kedua itu dikatakan beritakanlah firman. Ya. Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya mengingatkan akan panggilan yang kedua ini, yaitu supaya Timotius memberitakan firman. Beritakanlah Yesus, ya. Bahasa kerennya kerukson ton logon, saudara, bahasa Yunani. Jadi saudara-saudara, ini adalah panggilan khusus. Tapi apakah panggilan khusus ini buat hanya pendeta-pendeta saja? Panggilan khusus ini buat hamba-hamba Tuhan saja? Tentunya tidak, saudara-saudara. Panggilan memberitakan Injil adalah bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Panggilan buat setiap orang percaya, ya. Memberitakan firman atau memberitakan Injil itu sama dengan bersaksi Bapak Ibu Saudara, yang mungkin lebih gampang ya. Kalau memberitakan firman, waduh kesannya seperti khusus itu ya, harus sekolah Alkitab dulu barangkali. Tapi kalau bersaksi, siapa saja saudara-saudara kita
kita bisa bersaksi. Amin, Bapak Saudara. Kita bisa bersaksi. Dan saudara-saudara, dan ini yang Tuhan mau, yaitu dalam panggilan kita sebagai orang percaya, kita menyelesaikan panggilan kita adalah dengan kita menyelesaikan panggilan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Sampai kapan Pak Jimmy? Sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Amin. Kita terus bersaksi. Nah saudara, memang bersaksi itu bisa dua ya. Dari perkataan kita, tapi bisa juga perbuatan. Jangan lupa ini saudara-saudara, ada orang Kristen yang dia taunya kalau bersaksi itu dengan kata-kata. Sehingga sampai hebat dia berbicara, fasih berbicara. Tapi perbuatannya ternyata nol saudara-saudara ya. Beberapa kali saya mendengar ada cerita atau ada berita, wah Pak Pendeta atau Pak Jimmy itu ya dia melayani Tuhan di gereja setia ya, tapi waduh Pak utangnya nggak bayar-bayar ya, dia setia melayani Pak, tetapi di rumah sering ribut sama istri sama anaknya. Waduh saudara-saudara, apakah ini menjadi kesaksian? Tentu tidak. Tapi kalau dia bicara, ya apakah Tuhan tidak memakai dia dalam berkata-kata? Tentu Tuhan pakai dia dalam berkata-kata, berbicara, bersaksi. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara, tugas kita bersaksi dengan perbuatan kita. Amin. Bekerja di kantor, bekerjalah dengan jujur. Amin saudara, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita tidak pandai bicara, bersaksi kepada bos kita atau orang di sekitar kita, mereka juga bisa diselamatkan melalui perbuatan kita. Dan ada banyak kesaksian saudara. Kalau saya mau bercerita bagaimana orang-orang percaya atau mereka menjadi Kristen itu karena kesaksian-kesaksian perbuatan. Ya, tidak ada yang menyampaikan Injil kepada orang itu atau kepada dia, tapi hanya karena melihat orang Kristen itu baik, orang Kristen itu benar, orang Kristen itu saleh. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita menyelesaikan panggilan kita dengan berkata-kata dan berbuat. Jangan lupa saudara-saudara. Kita melihat contoh di sini yang dimana Paulus sendiri. Saya ambil contoh langsung kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Siapa kita yang tidak kenal Rasul Paulus? Kalau kita suka baca Alkitab pasti kita tahu siapa Rasul Paulus. Seorang penjahat, memang dia adalah orang yang suka membunuh. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, 8 dan 9 diceritakan bagaimana Paulus itu sukanya membunuh. Dan yang dia bunuh adalah orang Kristen. Ya, mau orang Kristen kek, mau siapa kek, yang jelas dia membunuh. Dan membunuh adalah tindakan bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Jadi dia seorang yang jahat. Alkitab jelas mengatakan dia yang jahat, seorang yang jahat. Sampai-sampai ketika dia sudah bertobat pun, ya, para rasul pada waktu itu, 12 rasul dan murid-murid lainnya juga tidak percaya bahwa dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi, ini si Paulus ini atau yang namanya Saulus ya sebelum Paulus. Bisa jadi dia pura-pura, ya, pura-pura baik, kemudian dia masuk ke kelompok kita, lalu dia mencari siapa kita dan sebagainya, lalu dia bunuh kita semua. Bisa jadi, dan memang itu terjadi. Para rasul tidak langsung bisa menerima mereka. Murid-murid tidak langsung bisa menerima si Saulus ini. Karena memang dia orang jahat. Tapi puji Tuhan, di Kisah Para Rasul pasal 9 diceritakan bahwa Paulus bertobat. Saulus bertobat. Walaupun memang kita tahu pertobatannya luar biasa. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, kemudian dia melihat satu cahaya yang terang sekali. Padahal perjalanannya juga siang hari, saudara-saudara. Berarti cahaya itu lebih terang daripada matahari. Dan kita tahu sama-sama di situ dikatakan cahaya terang itu adalah Yesus yang menampakkan diri kepada Saulus. Kemudian dia bertobat. Dia mengasihi orang lain, ya. Dia mengasihi saudara-saudaranya, dia mengasihi orang-orang yang pada waktu itu berbuat jahat sama dia atau tidak menerima dia, saudara-saudara. Lalu dia menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, mengajar, membuka gereja. Sampai juga akhirnya Paulus kita tahu di penjara, saudara. Dan di penjaranya memang Paulus bukan di penjara karena berbuat jahat atau kriminal. Tapi dia di penjara karena dia menyelesaikan panggilannya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Atau dengan kata lain dia menyelesaikan panggilannya, saudara. Accomplish, ya, calling yang menjadi tema kita. Dan ini yang Tuhan mau atau Paulus mau dibagikan kepada Timotius. Timotius,
ikutilah teladanku, ya. Janganlah engkau lupa juga bahwa engkau harus menyelesaikan panggilanmu. Memang Timotius pada waktu itu panggilannya sebagai gembala, saudara-saudara. Tetapi Paulus ingatkan, ya selesaikanlah tugasmu sebagai gembala dengan baik. Kalau kamu sebagai guru, selesaikanlah tugasmu sebagai guru dengan baik. Yang jelas, saudara-saudara, Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, mari kita selesaikan tugas kita dengan baik. Baik itu tugas kita yang umum maupun tugas kita yang khusus ini, yaitu kita diminta untuk menjadi saksi Kristus, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana? Karena memang untuk menyelesaikan panggilan ini tidak mudah. Saya katakan tadi seperti Paulus saja mengalami banyak tantangan, mengalami banyak masalah. Para murid, ke-12 murid, saudara-saudara, mereka menyelesaikan panggilan mereka dengan banyak tantangan. Seperti seperti Petrus, saudara-saudara ya. Petrus itu menyelesaikan panggilannya juga tidak mudah. Karena sampai akhir hidupnya kita tahu dia harus juga mati disalib. Ya. Sempat dia memang mau melarikan diri dari panggilannya. Ya. Waktu kota Roma dibakar, saudara-saudara, kemudian para pemimpin-pemimpin Kristen dibunuh, para rasul dibunuh, Petrus bisa melarikan diri atau sempat melarikan diri. Tapi di tengah jalan, rupanya Petrus bertemu dengan seorang tua, dan orang tua ini berkata, "Quo vadis," yang artinya mau kemana Tuhan? Ya. Akhirnya kata-kata itu menjadi satu kisah dan difilmkan jadi sebuah film. Karena arti kata itu, saudara-saudara, adalah mau kemana. Ya. Atau dengan kata lain, orang tua itu sebetulnya sedang bicara kepada Petrus, selesaikan tugas pelayananmu. Selesaikan pelayananmu sampai akhirnya. Dan memang sudah dalam cerita sejarah gereja, ya, Petrus menyadari bahwa kata-kata yang dia dengar tadi, ya, mau kemana, hendak kemana Tuhan, itu ternyata Yesus yang bicara kepada Petrus. Lalu kemudian dalam cerita itu Petrus sadar, Petrus menyadari bahwa kata-kata yang dia dengar itu, orang yang bicara itu adalah Yesus yang bicara kepada Petrus. Kemudian Petrus balik lagi, tidak jadi meninggalkan kota Roma, dan dia mati di kota Roma, disalib dengan cara terbalik. Karena dia tidak mau sama seperti Yesus disalib, ya, di kepala di atas, kaki di bawah, tapi dia minta kepala di bawah, kaki di atas. Karena dia tidak layak mati seperti Yesus mati. Nah, saudara-saudara, jadi tidak mudah, tapi firman Tuhan mengatakan demikian, ayat 5, saudara-saudara. Mari kita baca ayat 5 dalam 2 Timotius 4 tadi, ya. Ayat 5 mengatakan apa? Kita baca 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada 3 hal, saudara-saudara, yang dengan cepat saya ingin ajak kita miliki untuk kita bisa menyelesaikan panggilan kita dalam memberitakan Injil atau bersaksi. Yang pertama apa, saudara? Kuasai diri. Saudara-saudara, firman Tuhan tadi, kuasailah dirimu. Paulus mengingatkan kepada Timotius, kuasai diri. Karena memang tidak mudah untuk bisa menguasai diri, saudara-saudara. Apalagi dengan tawaran-tawaran yang ada, dengan tantangan-tantangan yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Jadi kalau kata kuasai diri situ itu pakai kata-kata yang saya mau jelaskan ini supaya bisa lebih dipahami, saudara. Arti katanya itu nevo, artinya tidak mabuk, ya. Karena orang yang mabuk itu, saudara, kebanyakan hilang kesadaran, ya. Walaupun ada hamba Tuhan yang bilang gini, ada orang-orang yang ketika mabuk dia tetap sadar dan bisa memuliakan Tuhan. Suku mana itu, saudara-saudara? Kalau yang suka nonton itu pasti tahu tuh, kalau dia walaupun dalam keadaan mabuk tapi bisa sadar, bisa memuliakan Tuhan. Biasanya suku Ambon, Manado, Batak, ya, Kupang. Karena ketika mabuk itu dia tetap bisa menyanyi bagi Tuhan. Waktu dalam keadaan mabuk pun dia bisa sadar, wah ada Pak Pendeta. Ya, saudara-saudara, satu kali saya pernah pulang kampung, saya lupa tahun berapa itu. Ya, sudah di kampung saya itu 100% Kristen. Dan di sana itu memang hamba Tuhan pendeta dihormati. Jadi waktu saya jalan malam-malam itu, bukan malam sih, masih sore, saudara, tapi sudah menjelang malam.
Ya, biasa di persimpangan jalan kalau di kota-kota atau kampung-kampung di Manado itu, di persimpangan-persimpangan jalan itu banyak anak muda suka mabuk, saudara-saudara. Kalau sudah lewat jam 6 ke atas ya gitu ya. Jadi saya lewat dengan ada teman atau keluarga, saya lupa. Tapi mereka tahu bahwa kalau ada orang dari luar kota datang ke kampung itu, satu kampung itu pasti tahu, saudara. Karena kampung saya juga tidak besar ya. Jadi dari ujung ke ujung itu ya nggak jauh. Tapi kalau ada tamu itu pasti tahu satu kampung ya. Ini anaknya siapa, ini keluarga siapa, dan sebagainya, pekerjaan apa dan sebagainya. Jadi saya lewat dengan teman itu. Jadi mereka yang mabuk-mabuk itu saudara ya, yang sudah keadaan mabuk, karena saya lihat juga ada minuman-minuman di situ, baunya juga sudah kecium saudara-saudara ya. Minuman apa saudara-saudara? Kalau yang dari Sulawesi Utara itu? Nah, saudara-saudara pasti yang tahu nyebut tadi itu pernah juga mencicipi ya, cap tikus itu saudara. Jadi sudah baunya sudah kecium. Tapi waktu saya lewat, mereka sadar, malam Pak Pendeta, malam Pak Pendeta. Masih sadar loh saudara-saudara, walaupun dalam keadaan mabuk. Ya itu hanya khusus orang-orang itu saja saudara-saudara. Tapi maksudnya saudara-saudara, di sini dikatakan oleh Paulus, kamu harus sadar, jangan mabuk. Ya, kalau mabuk itu sudah pasti hilang kesadaran. Ya, nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasai diri. Ya, saudara-saudara, jadi kuasailah diri agar dapat membedakan mana ajaran-ajaran yang benar, ajaran yang salah sehingga tidak tersesat. Itu konteksnya di dalam kata tadi, saudara-saudara. Nah, memang di dalam zamannya Timotius itu dia sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat. Sampai saat ini pun kita menghadapi banyak ajaran sesat, saudara ya. Saya ambil contoh saja itu ya, ajaran kemakmuran. Ya, walaupun ada yang bilang itu bukan sesat Pak Pendeta, itu hanya ya salah menafsirkan saja, ya sama saja ya salah menafsirkan. Jadi saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang begini, kalau katanya jadi Kristen sungguh-sungguh itu pasti makmur. Kalau jadi Kristen sungguh-sungguh itu pasti diberkati Tuhan. Nah, kalau dia tidak diberkati, itu berarti dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau dia banyak masalah dalam hidupnya, itu berarti dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah ini, saudara-saudara, akhirnya kita menghakimi saudara kita yang mengalami masalah, yang tidak diberkati Tuhan, atau yang tidak kaya-kaya barangkali, dan sebagainya. Kita menilai mereka berbuat salah di hadapan Tuhan, ada yang salah. Nah saudara, jangan sampai kita akhirnya melakukan hal seperti ini karena kita tidak bisa menguasai diri. Jadi Paulus mengingatkan Timotius, kuasailah dirimu karena kamu ya menghadapi banyak hal dan kamu jangan sampai tersesat. Karena kalau sudah tersesat, saudara-saudara, ya itu repot sudah ya. Baliknya kadang-kadang susah. Sudah tersesat, mau balik tersesat lagi jalannya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kuasai diri. Kalau kita bisa menguasai diri, maka kita bisa menyelesaikan panggilan kita di dalam bersaksi atau memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu Saudara, menguasai diri. Tugas kita orang Kristen apa? Bersaksi. Tugas kita orang Kristen adalah memberitakan Injil dan kita kuasai diri kita. Kalau ada tantangan-tantangan, ada ajakan apapun yang coba mengalihkan atau mengajak kita untuk tidak melakukan itu, kita sadar bahwa itu bukan tugas saya. Kita segera kembali ke jalur yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menyelesaikan panggilan kita, ya, accomplish calling. Adalah yang kedua tadi dikatakan oleh Paulus, kuasailah dirimu, lalu yang kedua, sabar menderita. Ini pun tidak mudah, saudara-saudara, tetapi bukan berarti tidak bisa. Siapa di sini yang mau menderita? Nah kan, nggak ada yang angkat tangan kan, betul kan? Memang tidak mudah saudara-saudara ya. Saya angkat tangan ini bukan karena juga mau sebetulnya, tapi karena ngajak saudara, nawarin saudara ya. Tetapi saudara-saudara memang ini tugas kita juga, bagian daripada panggilan kita. Kata firman Tuhan jelas bahwa kita pasti akan mengalami penderitaan. Walaupun saudara-saudara tidak semua sama orang Kristen penderitaannya ya. Saudara jangan takut, saudara tidak sama seperti Paulus ya. Atau seperti Petrus tadi mati di kayu salib ya. Enggak, Tuhan tahu bagaimana kemampuan kita, lalu Tuhan membiarkan atau bukan membiarkan, ya, mengizinkan kita mati dengan cara yang Tuhan kehendaki. Tetapi saudara-saudara memang menderita ini harus karena bagian daripada menyelesaikan masalah. Ya, kata sabar itu artinya menderita penderitaan, artinya memang harus menderita. Ya, kata sabar. Ya. Saudara kalau dalam antrian itu apakah sedang menderita? Saya rasa sih tidak ya, sebetulnya nggak menderita itu ya.
Ya, cuma nunggu saja. Tapi puji Tuhan, gara-gara ada gadget, saudara-saudara, ada teknologi canggih, sekarang banyak orang Kristen yang sudah tidak menderita lagi kalau antri-antri gitu ya. Atau sabar, saudara-saudara. Jadi sabar. Dulu, sebelum ada handphone atau ada gadget itu, saudara-saudara, wah orang Kristen banyak yang nggak sabar gitu ya. Marah-marah lah, ya, dan sebagainya. Tapi sekarang kalau saya perhatikan, semua sabar antri, saudara ya. Tapi semua lagi pada pegang handphone masing-masing di antrian itu. Enggak apa-apa saudara, itu melatih kesabaran juga sih ya. Semoga ya, walau gadget ini tidak ada tetap sabar. Nah saudara-saudara, melatih kesabaran memang tidak mudah. Tapi Tuhan mau kita sabar dalam kita memberitakan Injil atau bersaksi. Ya. Bertahanlah dalam penderitaan atau kesusahan ketika kita juga mentaati perintah Tuhan. Waktu ada masalah datang dalam hidup kita saudara, mari kita sabar menanti pertolongan Tuhan. Amin. Waktu ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan, mari kita menanti dengan sabar. Karena ada waktunya Tuhan menjawab doa kita. Yang pasti Tuhan mau kita ingat ini, sabarlah menderita. Tuhan kasih kekuatan untuk kita bisa menjalani penderitaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk kita jalani hidup kita dan menyelesaikan panggilan kita. Sabar menderita. Jemaat di Cina itu saudara-saudara kalau beribadah itu mereka betul-betul menderita. Kita di sini nggak ada ibadah menderita ya. Siapa di sini yang ibadah menderita? Ya, nggak ada. Kalau cuma AC-nya nggak dingin, nah itu bukan menderita lah saudara-saudara ya, kipas-kipas. Tapi yang dimaksudkan menderita di jemaat di Cina itu karena mereka mau ke gereja, mau beribadah, mereka harus melewati lobang-lobang saudara-saudara ya, untuk bersembunyi, untuk sampai ke tempat ibadah. Karena seringkali dikenal saudara-saudara di Cina itu banyak gereja bawah tanah gitu ya. Karena kita tahu sama-sama di sana itu memang masih dilarang keras atau masih pemerintahan yang masih melarang kekristenan atau menentang. Jadi saudara mereka beribadah dan kalau ketahuan mereka beribadah, mereka betul-betul akan mengalami penganiayaan oleh orang-orang komunis atau tentara-tentara yang ada. Dan tidak sedikit juga mereka dipenjara. Dan saya ketika baca satu cerita ya, Voice of Martyr saudara-saudara, saya seperti merasa bagaimana, karena yang diceritakan itu pendeta hamba Tuhan. Jadi untuk bisa tahu di sana yang namanya hamba Tuhan saudara-saudara, itu harus ada tanda ya. Dan tandanya itu bukan seperti saya pakai jas, bukan tandanya ada kolar di sini yang putih saudara-saudara ya. Itu kalau itu pendeta bukan, tapi di sana katanya tanda mereka adalah seorang hamba Tuhan atau pendeta adalah kalau melihat tubuhnya banyak siksaan-siksaan. Itu baru mereka katakan itu adalah hamba Tuhan. Jadi waktu saya baca, aduh saya ini siapa ya, belum mengalami apa-apa. Tetapi saudara-saudara, itu menjadi kekuatan buat saya. Waktu saya melayani Tuhan, saya harus selesaikan pelayanan dengan apa yang ada pada saya diingatkan kembali, ya selesaikanlah pelayananmu. Walaupun kamu menghadapi banyak penderitaan, saudara. Selesaikan tugasmu sampai selesai. Dan yang ketiga, apa yang Paulus katakan kepada Timotius, lakukanlah tugas panggilanmu. Atau tunaikanlah tugas panggilanmu. Yang ketiga tadi saudara. Artinya bahwa kita harus selesaikan, ya, harus lakukan tugas kita. Ya. Ada beberapa sebutan kalau Bapak Ibu Saudara di pasal 2 itu ya. Di pasal 2 Paulus menyinggung mengenai olahragawan, ya, prajurit, ada petani dan sebagainya di pasal 2 atau pasal 3 sebelumnya. Dan semuanya itu mereka melakukan saudara. Ya. Seorang olahragawan tidak akan pernah juara kalau tidak pernah melakukan tugasnya sebagai olahragawan. Seorang petani juga tidak pernah akan panen kalau seorang petani tidak pernah dia mencangkul, dia datang ke sawah, mengerjakan ladangnya dan sebagainya. Jadi tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan kalau dia tidak melakukannya. Kalau cuma melihat saja tidak bisa saudara-saudara. Ya. Jadi harus dilakukan. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada kita sama-sama. Mari kita mulai lakukan tugas pemberitaan Injil atau bersaksi. Biarlah Tuhan menolong kita saudara-saudara. Mulai pagi hari ini dan seterusnya. Kita mulai melakukan tugas kita. Yaitu sebagai saksi Kristus atau pemberita Injil. Saudara tidak harus sekolah Alkitab dulu. Kalau masuk sekolah Alkitab puji Tuhan. Tapi untuk bersaksi tidak harus sekolah Alkitab. Tapi saudara yang penting ketiga ini mau melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara.
ketika melakukannya atau kita mau melakukannya, ada janji dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kamu akan diam saja. Walaupun saya bilang ya nggak mungkin sih kita diam saja, tapi nanti dikatakan Roh Kudus yang akan menolong kamu berkata-kata. Jadi saudara-saudara, Tuhan juga tidak tinggal diam atau tidak membiarkan kita waktu kita bersaksi, karena dikatakan Roh Kudus akan berbicara melalui kita. Dan murid-murid kita tahu sama-sama mereka juga mengalami hal itu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya mari kita sadari diri kita siapa. Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan hanya sadar siapa nama kita ya, bukan hanya sadar siapa saya sebagai seorang pekerja atau bisnis dan sebagainya. Tapi ingatlah bahwa Allah memanggil saudara dan saya. Amin. Saudara memanggil kita semua. Ya, untuk yang pertama hidup benar. Biarlah kita mulai pagi dan seterusnya menjalani hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua yaitu memberitakan Injil. Ya, mulailah kita bersaksi, mulailah kita cerita, mulailah kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Yang tadi saya katakan bersaksi bukan hanya perkataan, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan. Allah mau kita menyelesaikan pertandingan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Allah mau kita menuntaskan panggilan kita dengan 3 hal yang harus kita ingat. Kuasailah dirimu, sabarlah menderita, dan lakukanlah tugas pelayanan. Kalau ini kita lakukan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyelesaikan panggilan kita sebagai saksi Kristus atau pemberita Injil. Amin, saudara. Coba saudara senggol kiri kanan saudara, katakan, mari kita selesaikan tugas panggilan kita. Haleluya. Dan yang terakhir ini saudara-saudara, saya akan mau tunjukkan ada sebuah kisah. Nah, ini suaranya bisa langsung dikeluarkan kali dia. Ya. Ada seorang pelari, saudara-saudara, namanya Cooper Teare, ya. Dia mahasiswa dalam sebuah pertandingan di Amerika, pertandingan antar perguruan tinggi, ya. Dia sebetulnya pelari yang beberapa kali menang, tapi di pertandingan ini enggak tahu bagaimana dia mengalami sakit yang enggak jauh lagi garis finishnya, saudara-saudara, ya. Tapi dia berusaha. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sempat dia coba dibantu, tetapi dia merasa sebagai pelari harus menyelesaikan pertandingannya, sampai di garis finish. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Ini dia mencapai garis finish, saudara, walaupun dengan penderitaan yang begitu berat, ya, dia tidak bisa berlari lagi, dia harus terjatuh, bangun, terjatuh, bangun, bahkan harus merangkak, saudara-saudara. Tetapi saya melihat ini adalah satu contoh yang baik buat kita, di mana ketika kita mau menyelesaikan pertandingan kita, saudara, menyelesaikan tugas kita, pasti kita memang akan menghadapi banyak tantangan. Tapi percayalah, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang tim pemuji untuk maju ke depan, dan mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kita sejenak mau datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan akan menolong kita bisa menyelesaikan pertandingan kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kita naikkan pujian ini menjadi doa kita sama-sama. Kita datang di altar Tuhan. Tuhan, saya mau pagi hari ini Tuhan menggenapi rencana Tuhan. Saya mau menyelesaikan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Pagi hari ini saya sudah menyadari bahwa saya adalah orang Kristen. Orang Kristen artinya adalah saya orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan tugas itu adalah tugas yang mulia. Panggilan yang mulia, panggilan ilahi. Panggilan yang tidak sama dengan dunia ini. Dan biarlah jangan ketika panggilan dunia ini saya bisa lakukan dengan baik, tetapi panggilan Tuhan saya tidak bisa selesaikan dengan baik. Kalau panggilan dunia ini saya mau kerjakan, saya mau sabar, saya mau lakukan, maka panggilan Tuhan juga saya harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan.
Sujud di altarnya ku bawa hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.